Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya mungkin banyak yang hanya mengetahui kalau ngomongin HB itu HB-nya rendah. Ya, tapi memang ada kondisi di mana HB itu bisa melonjak tinggi ya dari ambang batas normal. Teman-teman ya harus mengetahui dulu ya fungsi dari HB. Nah, HB ataupun hemoglobin ya ini bertugas mengikat oksigen ya dari paru-paru, kemudian nanti di pembuluh darah ya beredar di pembuluh darah, disebarkan ke seluruh tubuh ke jaringan. Ya di jaringan nanti ya oksigen tadi diganti dengan karbon dioksida ya balik lagi ke paru-paru. Ya adapun intinya HB mengikat oksigen ya untuk disebarkan ke seluruh tubuh. HB juga berperan penting ya untuk menjaga bentuk dari sel darah merah. Nah, sel darah merah itu kan bentuknya ya seperti donat bulat, gepeng, pipih ya, tapi nggak bolong di tengahnya. Itu bentuk normal. Jadi kita akan membahas penyebab HB bisa melonjak tinggi. Teman-teman ya ini ada kisaran HB normal berdasarkan usia. Ketika teman-teman cek darah, ya cek HB, ya HB-nya itu tinggi ya, lebih dari batas normal. Teman-teman jangan senang dulu ya, karena kan banyak orang yang tahunya kalau HB rendah itu nggak normal. Ya HB tinggi juga nggak normal ya, intinya melebihi dari kisaran normal itu nggak normal. Nah ini bisa menandakan teman-teman mengalami masalah kesehatan tertentu. Jadi ada beberapa penyebab kenapa kadar HB bisa melonjak naik tinggi ya. Di antaranya yang pertama penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan ya yang terjadi pada bayi ya, pada bayi ya, bisa bayi baru lahir ya, ini terjadi ya biasanya sudah sejak di dalam kandungan ya kelainan jantungnya. Nah ini terjadi kelainan di struktur jantung. Nah ini bisa saja ya darah yang dari paru-paru terlalu banyak, darah yang dari paru-paru terlalu sedikit, ya ataupun darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu sedikit, ya intinya terjadi kelainan di jantungnya, di struktur jantungnya. Kondisi ini bisa menyebabkan ya kadar HB itu tinggi ya di atas normal. Ya ini merupakan kompensasi tubuh ya untuk mengikat oksigen lebih banyak. Yang kedua, dehidrasi. Jika teman-teman dehidrasi, ya misalkan malas minum, ya ataupun mengalami masalah kesehatan muntah-muntah, diare-diare, ya ini bisa meningkatkan kadar HB ya karena kadar plasma di darah meningkat. Kondisi dehidrasi ini nggak bisa dianggap remeh ya karena bisa mengancam nyawa, bisa terjadi shock ya, bisa meninggal. Nah kalau teman-teman mengalami masalah dehidrasi, sebaiknya segera diatasi ya, banyak minum, cukupi kebutuhan air ya, dengan begitu nanti kadar HB kembali normal lagi. Yang ketiga, emfisema. Pada orang yang mengalami emfisema ya itu napasnya jadi pendek, lebih pendek dibandingkan dengan orang yang normal ya, karena kantung udara ya pada paru-paru itu mengalami kerusakan. Ketika teman-teman ataupun orang yang mengalami emfisema yaitu saat bernapas bisa saja udara tersebut terjebak ya karena kantung udara itu rusak. Nah kemudian udara baru mau masuk yaitu nggak bisa ya, nggak bisa karena nggak ada ruang lagi. Kondisi ini menyebabkan oksigen yang masuk ke paru-paru kita kan menjadi lebih sedikit ya, akhirnya tubuh berupaya meningkatkan kadar HB ya untuk mengikat oksigen lebih banyak. Yang keempat, berada di dataran tinggi. Saat teman-teman terbiasa hidup di dataran rendah ya ataupun di tempat pada umumnya, kemudian pergi ke dataran tinggi, ke pegunungan gitu ya. Nah ini secara tidak langsung nanti kadar HB bisa meningkat. Ya sel darah merah bisa meningkat. Peningkatan itu terjadi ya karena upaya tubuh ya. Kadar oksigen di pegunungan kan justru lebih rendah. Nah, sehingga ya tubuh meningkatkan produksinya.
ya Hb supaya mengikat oksigen lebih banyak. Jadi ketika teman-teman mendaki gunung, ya semakin tinggi gunungnya, ya itu juga akan meningkatkan kadar Hb teman-teman. Itu adalah upaya tubuh untuk beradaptasi ya ketika kadar oksigen itu terbatas ataupun rendah di pegunungan. Nah nanti kalau teman-teman tinggal di pegunungan dalam waktu yang lama, yaitu nanti tubuh sudah terbiasa ya, dan juga kadar Hb bisa berkurang. Kelima, merokok. Teman-teman ya, saat merokok kan teman-teman menghisap asap rokok. Nah ini bisa meningkatkan kadar Hb. Kenapa? Karena saat teman-teman menghisap asap rokok yang seharusnya Hb tadi mengikat oksigen, ya malah juga mengikat karbon dioksida. Akhirnya tubuh teman-teman ya kekurangan oksigen, ya tubuh panik. Nah dengan begitu tubuh akan memproduksi Hb lebih banyak. Kondisi ini ya berbahaya, nggak bagus. Nanti kalau tubuh benar-benar anemia, ya itu tubuh nggak bisa mendeteksinya karena efek dari rokok tadi. Jadi sebaiknya berhenti merokok ya bagi yang masih merokok. Yang keenam, obat peningkat hormon. Mayo Clinic yang mengatakan kalau teman-teman mengkonsumsi obat-obatan penambah hormon, ya ini bisa meningkatkan kadar Hb. Ya misalkan obat steroid anabolik atau erythropoietin. Obat ini digunakan untuk meningkatkan hormon, ya untuk menyembuhkan anemia pada penyakit ataupun penderita ginjal. Jadi jelas ya ketika mengkonsumsi obat hormon ya kadar Hb sel darah merah meningkat. Nah teman-teman ya itu tadi kenapa ya kadar Hb bisa melonjak tinggi. Ya mungkin masih ada yang belum saya sebutkan, silakan tulis di komentar bagi yang ingin menambahkan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.